Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Almatius Setia Marsudi, SEAK, MSI, CA, CSRS, CSRA, serta CSP selaku dosen pada mata kuliah Complaint Auditing and Internal Control di Graduate Program Binus University, serta rekan-rekan mahasiswa Magister Akuntansi Pasca Sarjana Binus University. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tiga komponen utama yang memastikan efisiensi dalam perusahaan. Efisiensi sangat penting untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis. Mari kita mulai, Bapak Ibu. Sebelumnya saya coba mulai dari pendahuluan. Efisiensi dalam perusahaan berarti bagaimana kita dapat mencapai hasil terbaik dalam penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hal tersebut. Ada tiga komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama sistem manajemen yang efektif, yang kedua teknologi dan inovasi, yang ketiga berkaitan dengan sumber daya manusia yang kompeten. Untuk masing-masing komponen ini nanti akan saya coba uraikan Bapak Ibu di masing-masing slide. Untuk yang pertama yaitu komponen sistem manajemen yang efektif. Sistem manajemen yang efektif dengan manajemen yang baik, perusahaan dapat merencanakan, mengontrol, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih optimal. Jika manajemen lemah, efisiensi terganggu akan dapat menyebabkan kerugian besar. Seperti halnya jika sistem manajemen tidak efektif, maka perusahaan dapat mengalami pemborosan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lini maupun antar divisi, antar organisasi yang terkandung di dalam sebuah perusahaan, yaitu departemen entah atau subnya lagi, Bapak Ibu. Untuk komponen yang kedua yaitu terkait dengan teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi merupakan faktor penting Bapak Ibu dalam efisiensi. Karena dengan teknologi yang tepat, pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan hemat biaya Bapak Ibu. Inovasi juga memastikan perusahaan tetap kompetitif di pasar yang terus berkembang. Jika ada investasi di bidang ini, maka perusahaan akan cepat tumbuh. Namun sebaliknya, jika tidak ada investasi di bidang ini, maka perusahaan akan sulit berkembang karena persaingan yang semakin kompetitif di dalam kemajuan era teknologi ini, Bapak Ibu. Karena penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Dengan itu, contohnya biaya SDM mungkin bisa kita kurangi karena kita melakukan otomatisasi dalam sebuah proses bisnis, Bapak Ibu. Yang ketiga, yaitu terkait komponen sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia merupakan aset utama perusahaan. Tanpa SDM yang kompeten, Bapak Ibu, maka semangat, teknologi, dan sistem manajemen yang baik pun tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan karyawan sangat diperlukan, baik training, sertifikasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kemanusiaan atau sumber daya manusia ini dapat menambah keterampilan dan motivasi tinggi untuk meningkatkan produktivitas bagi para karyawan atau pekerja. Jika SDM tidak kompeten, Bapak Ibu, akan kurang motivasi, maka kinerja perusahaan akan menurun drastis. Bapak Ibu, apabila tiga komponen tadi tidak ada, maka akan menimbulkan dampak yang menurut saya mungkin cukup serius. Misalnya, yang komponen pertama, jika sistem manajemen lemah, maka pengambilan keputusan akan buruk, inefisiensi di proses operasional. Terus yang kedua, jika tidak ada teknologi maupun inovasi, ketinggalan dari pesaing, biaya produksi tinggi, karena kompetitor mungkin sudah menerapkan teknologi yang canggih, gitu kan. Yang terakhir juga tak kalah penting yaitu terkait SDM yang kompeten, Bapak Ibu. Ketika tidak ada SDM kompeten, maka produktivitas rendah, kesalahan kerja meningkat, dan ini akan berpengaruh ke terhadap
revenue atau mungkin pendapatan target yang telah di set di awal tahun. Karena Bapak Ibu, jika salah satu dari tiga komponen ini gagal, maka efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan akan terhambat. Manajemen yang lemah menyebabkan ketidakseimbangan, kurangnya inovasi membuat perusahaan tertinggal, dan SDM yang kurang terlatih mengurangi produktivitas. Untuk yang terakhir ini mungkin saya akan coba memberikan kesimpulan terkait tiga komponen tadi. Sebagai kesimpulan, efisiensi dalam perusahaan tidak terjadi secara kebetulan Bapak Ibu, tetapi harus direncanakan dan dijaga dengan memperkuat sistem manajemen teknologi, SDM, perusahaan dapat mencapai kesuksesan jangka panjang. Ini merupakan tiga komponen penting dan serius Bapak Ibu untuk setiap perusahaan maupun organisasi, sehingga komponen-komponen ini harus selaras diterapkan sebagaimana kita mencapai target atau tujuan yang ingin kita capai dalam suatu perusahaan, Bapak Ibu. Sekian presentasi saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekeliruan, saya mohon maaf atas kekurang sempurnaannya materi ini. Dan semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.